Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang strategi pengembangan filsafat ilmu di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian paradigma. Paradigma dapat didefinisikan bermacam-macam tergantung pada sudut pandang yang menggunakannya. Jika dari sudut pandang penulis, maka paradigma adalah cara pandang seorang mengenai suatu pokok permasalahan yang bersifat fundamental untuk memahami suatu ilmu maupun keyakinan dasar yang menuntun seorang untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Capra dalam bukunya Tao of Psychology mengatakan bahwa paradigma adalah asumsi dasar yang membutuhkan bukti pendukung untuk asumsi-asumsi yang ditegakkannya. Dalam menggambarkan dan mewarnai interpretasi terhadap realita sejarah sains. Sedangkan Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution menyatakan bahwa paradigma adalah gabungan hasil kajian yang terdiri dari seperangkat konsep, nilai, teknik, dan lain-lain yang digunakan secara bersama dalam suatu komunitas untuk menentukan keabsahan suatu masalah berserta solusinya. Landasan-landasan. Surya Sumantri berpendapat bahwa semua pengetahuan itu ilmu. Pengetahuan apakah itu ilmu, seni, atau pengetahuan apa saja, pada dasarnya memiliki tiga landasan, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Landasan pertama, landasan ontologi. Ontologi membahas tentang apa yang ingin diketahui atau dengan kata lain merupakan suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Dasar ontologis dari ilmu berhubungan dengan materi yang menjadi objek penelaah ilmu. Berdasarkan objek yang telah ditelaahnya, ilmu disebut sebagai pengetahuan empiris karena objeknya adalah suatu yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Berlainan dengan agama atau bentuk-bentuk pengetahuan lain, ilmu membatasi diri hanya kepada kejadian-kejadian empiris, selalu berorientasi terhadap dunia empiris. B atau kedua, landasan epistemologis. Epistemologis membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu teori pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Kegiatan dalam mencari pengetahuan tentang apapun selama hal itu terbatas pada objek empiris dan pengetahuan tersebut diperoleh dengan menggunakan metode keilmuan. Yang ketiga, landasan aksiologis. Aksiologis itu ilmu membahas
tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatkannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia dengan mengendalikan kekuatan-kekuatan alam. Dengan mempelajari atom, kita dapat memanfaatkan sumber energi bagi keselamatan manusia. Tetapi juga kita dapat membahayakan, menimbulkan malapetaka bagi manusia. Epistemologi adalah bagian ilmu yang membahas pengetahuan manusia yang berbagai jenis ukuran kebenarannya. Karena itu dalam pembahasan epistemologis biasanya berhubungan dengan apa itu pengetahuan, apa yang dapat kita ketahui, bagaimana cara kita mengetahui sesuatu, bagaimana realisasi pengetahuan dengan kepercayaan, konsepsi, persepsi, intuisi, dan sebagainya. Sampai persoalan apa yang menjadi ukuran kebenaran bagi pengetahuan tersebut. Secara umum, dapat dipahami bahwa epistemologi menjadi landasan nalar filsafat untuk memberikan keteguhan dan kekukuhannya bahwa manusia dapat memperoleh kebenaran dan pengetahuan. Di bawah ini dapat disebutkan beberapa nilai penting epistemologi, yaitu A. Epistemologi memberikan kepercayaan bahwa manusia mampu mencapai pengetahuan. B. Epistemologi memberikan manusia keyakinan yang kuat akan pandangan dunia dan ideologi yang dianutnya. C. Di dunia ini banyak aliran pemikiran yang berkembang dan terus disosialisasikan oleh para penganutnya. Epistemologi yang D. Epistemologi mengukuhkan nilai dan kemampuan akal serta kebenaran dan kesahihan metodenya dalam mendapatkan pengetahuan yang benar. Dan salah satu yang sering kita lakukan adalah tindakan akumulatif pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai penerimaan atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia. Hal ini sesuai dengan fakta objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila ini dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopolaris. Kodrat manusia yang monopolaris tersebut mempunyai ciri-ciri antara lain: sesuai kodrat manusia atas jiwa dan raga, sesifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus kediaman manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Berdasarkan itulah pembangunan Indonesia diarahkan upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang termasuk aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas. Pembangunan sosial harus mampu membangun harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan termasuk di bidang politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan pertahanan Pancasila menjadi paradigma adalah pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan teknologi. Saya akan menjelaskan materi tentang visi ilmu di Indonesia. Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat intuitif yang menggerakkan jiwa dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. Adapun visi ilmu di Indonesia menurut Wibisono tahun 1994 dalam buku Surajio tahun 2010 halaman 163, yaitu 1. Teologis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan hanya sekedar sarana yang memang harus kita pergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, yaitu etis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan harus kita operasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, integral dan integratif, dalam arti bahwa penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia. Adapun saran menurut Mintereja dalam buku Surajio tahun 2010 halaman 164, yaitu 1. Ilmu harus mempunyai kebudayaan masyarakat. Yang kedua, adanya keinsyafan, tidak selalu kesadaran bahwa ilmu bukan satu-satunya untuk memperoleh kebenaran. Yang ketiga, pendidikan moral dan etika Pancasila, serta moral keagamaan, syarat mutlak bagi moral para ilmuwan agar memiliki etika profesionalitas yang seimbang. Yang keempat, perlu pendidikan filsafat, khususnya pendidikan filsafat ilmu atau epistemologi